Jadi tanggal 29 November 2019, 4 bulan sebelum pandemi, kita ketemu side by side, Pak Faisal sebagai tamu, saya sebagai kaprodi, di H1, Udinus Gedung H. Ya, itu. Tidak sengaja dia tanya saya namanya siapa, bidang saya siapa. Oh, jadi pada saat itu belum mengenal? Belum kenal, gitu. Terus beliau catat itu langsung saya dimasukkan ke jurnal. Jadi editor dan sebagainya. Setelah itu 4 bulan nggak ketemu, kemudian terjadi pandemi. Pak Faisal ini adalah ahli jurnal, yaitu ahli IT, ahli jurnal, dan ahli dunia maya untuk membentuk suatu kelompok. Oh, tiba-tiba saya diundang masuk ke kelompok beliau buat, namanya suatu forum diskusi namanya PDF, Pragmatic Discussion Forum, yang masih belum terorganisasi. Ya, setelah sebulan 2 bulan kita membentuk grup kecil. Dari grup besar itu kita bentuk grup kecil namanya PDF Squad. Nah, ini Pak Faisal kita daulat sebagai ketua sukunya. Ketua sukunya, baik. Saya karena orang tua jadi penasehat 1. Penasehat 2-nya itu anak muda, lebih muda dari saya tapi larinya kenceng, namanya Dr. Hanafi PhD, ya, PhD dari Universitas Andalas, itu penasehat 2. Terus kemudian kita merekrut dari Pemalang Bu Eka sebagai Pamulang, Universitas Pamulang. Bu Eka itu sebagai sekretaris. Kemudian bendaharanya waktu itu masih dirangkap Pak Faisal, kemudian pusing juga kan, rangkap-rangkap. Kita rekrut dari Udinus, namanya Bu Rani Asmarani, Rahmanti Asmarani. Kemudian kita rekrut lagi kurang IT 1. Nah, kita cari alumnus Udinus namanya Mas Wafa. Burhanuddin Wafa, itu terbentuk suatu squad. Setelah itu kita membentuk suatu diskusi reguler pragmatik, forum, yang hostnya itu berbeda-beda perguruan tingginya. Pertama kita adakan di perguruan tinggi swasta yang mengajukan diri, namanya apa, Sir? Unipas Baya, Universitas Buana ada ya, Unipas Baya, saya singkatannya Surabaya. Nah, itu kebetulan karena saya sebagai orang tua didaulat untuk bicara pertama kali gitu. Saya bawa itu dengan topik akhirnya pragmatik dunia linguistik tak selebar daun kelor. Pendirian PDF itu latar belakangnya utamanya karena saya adalah pengelola Journal of Pragmatic Research, sebuah jurnal yang berdiri tahun 2019. Nah, jurnal baru biasanya memang kesulitan mencari penulis, kesulitan mencari editor maupun reviewer. Karena kesulitan itu tadi. Dan juga memang yang kedua, saya adalah pragmatic learner, saya punya minat dengan bidang itu, dan saya memang mengajar mata kuliah pragmatik di kampus gitu. Sehingga saya sebetulnya ingin ketemu dengan para pakar gitu. Makanya awalnya saya bikin grup kecil sebetulnya di WA tanggal 18 Mei 2020 itu. Ya, saya buat grup itu untuk sebenarnya hanya waktu itu 5 orang saja yang saya undang. Ya, sekarang menjadi 270. Ya, 200. Perasaannya gimana, Pak? Alhamdulillah senang sekali karena banyak juga yang mengucapkan terima kasih karena adanya grup itu menjadi semacam apa ya, ada orang yang berbagi secara ikhlas karena memang ini kan kegiatan nirlaba ya. Jadi terutama di kami tidak apa ya, bentuk pembicara dan sebagainya, semuanya adalah sedekah ilmu gitu. Jadi termasuk Prof Jo ya. Iya. Jadi memang untuk berbagi kebaikan kepada semuanya. Nah, ini tujuannya memang menjembatani antara banyak orang yang ingin belajar di saat pandemi itu. Nah, kemudian kita mencari para pakar yang ingin berbagi keilmuannya. Alhamdulillah banyak profesor yang sudah bergabung. Ada Prof Putu, ya, ada Prof Sosio, ada Pak F.E. Rahyono, Dr. F.E. Rahyono, kemudian banyak dokter yang bergabung. Yang unik ya dari komunitas kami ini adalah kami sudah punya infrastruktur sebelum strukturnya terbentuk. Nah, infrastruktur bahkan editor-editor sudah ada, reviewer sudah ada, para profesor ada, para dokter sebar seluruh Indonesia ini 200 perguruan tinggi. Saya pikir cuma 75, tapi saya salah. 200 perguruan tinggi lebih, Mbak. Negeri, swasta, plus LIPI, plus apa tadi? Balai Bahasa. 4 yang sudah gabung di apa namanya PDF Forum ini. Nah, ini adalah infrastruktur yang sangat potensial untuk membentuk suatu struktur besar. Nah, struktur besarnya ini akan kita upayakan besok hari Rabu.
Baik. Ya, pendirian asosiasi keilmuan, dan itu kalau struktur ini sudah terbentuk secara legal formal, ya ini otomatis kita bisa menggandeng pemerintah, Ya. memberi masukan, memberi meskipun secara informal kita sudah menggandeng pemerintah lewat balai bahasa ya, tapi karena kita bentuknya itu belum apa ya, Legal belum formal. legal formal, itu dampaknya kurang apa ya, kurang valid gitu ya. Jadi kita harus memang membentuk sesuatu yang legal formal dulu, diakui tidak hanya legal standingnya, hukumnya, tetapi juga diakui isinya nanti. Sesuai istilah yang kami angkat, rembuk dari bahasa Jawa dan nasional dari bahasa Indonesia adalah paduan frasa yang tidak baku. Artinya ada campur kode, artinya sebagai bagian dari informalitas atau keakraban. Hal ini kita harapkan bersama bahwa pertemuan daring ini dapat dilaksanakan secara akrab dan informal. Karena yang kita laksanakan hari ini bukanlah rapat kerja ataupun kongres, namun sebuah pertemuan akrab menuju kesepakatan yang berbasis solidaritas bersama dalam komunitas keilmuan linguistik pragmatik. Dan seperti yang sering disampaikan oleh Prof. Jumanto, bagaimana membentuk bahasa yang berkarakter ya. Jadi karena yang namanya politeness, yang namanya kesantunan ini merupakan persoalan yang sangat kritis, sesuatu yang diwaspadai, di mana ketika pandemi mahasiswa ini sudah mulai semacam etikanya, ya sopan santunnya ini mulai tergerus oleh suasana cyber pragmatik, di mana segala the world is flat, kemudian cair sekali, tidak ada batas-batas, dianggapnya dunia maya itu ya semua egaliter, semua sama, sehingga kesantunan, kesopanan ini mulai tergerus ya. Maka kami berharap dengan diskusi-diskusi pragmatik, kemudian tulisan kita di jurnal nasional dan internasional, kemudian diharapkan nanti kalau ada kongres, ini diharapkan menelurkan pemikiran-pemikiran yang akan membantu perubahan di Indonesia, membentuk generasi-generasi yang terbaik, generasi yang beriman, bertakwa, berkarakter. Universitas Dianuswantoro mendukung Rembuk Nasional dalam rangka pendirian Asosiasi Pragmatik Indonesia. Sehingga asosiasi yang terbentuk nantinya diharapkan mampu mengedukasi masyarakat yang pada saatnya mendorong harmonisasi dalam interaksi interpersonal dan sosial di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Udinus Semarang tentu saja bangga menjadi bagian dari upaya harmonisasi kehidupan di dunia nyata dan di dunia maya ini. Melalui ilmu linguistik pragmatik, kami berdoa semoga forum diskusi ini akan menghasilkan terbentuknya Asosiasi Pragmatik Indonesia. Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib sidang Rembuk Nasional Pendirian Asosiasi Pragmatik Indonesia atau INAPRA tanggal 13 Juli 2022. Poin 1. Acara sidang ini bernama Rembuk Nasional Pendirian Asosiasi Pragmatik Indonesia atau INAPRA. Kemudian untuk pertama kalinya, Ketua Pengurus atau Presiden INAPRA dipilih dan ditetapkan pada acara Rembuk Nasional Pendirian Asosiasi Pragmatik Indonesia atau INAPRA. Berita acara pemilihan Ketua Pengurus atau Presiden INAPRA pada hari ini, Rabu 13 Juli 2022, telah dilakukan pemilihan Ketua Pengurus atau Presiden INAPRA dengan prosedur sebagai berikut. Bakal calon, 1. Faizal Rizdianto, belum siap. 2. Jumanto, siap. 3. Hanafi, belum siap. Calon yang menyatakan bersedia adalah Prof. Dr. Andes Jumanto, MPD. Dengan demikian, Profesor Dr. Andes Jumanto, MPD, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Presiden INAPRA periode 2022-2027. Nampaknya sesuatu yang menjadi sejarah ya. Jadi kemarin memang saya kepikiran kalau jadi ketua bagaimana, tetapi nampaknya takdir mengendaki kita tidak bisa memilih sendiri, tetapi dipilihkan oleh orang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon dukungannya, arahannya, dan kita bekerja bersama.
sesuai dengan amanah sidang tadi, insya Allah sebelum maksimal 2 tahun kita akan mengadakan kongres, tentunya struktur, notaris dan sebagainya harus segera kita atur dengan baik sehingga apa-apa yang kita rencanakan, kita laksanakan ke depan bisa berkah dan untuk memberikan maslahat atau signifikan yang baik pada kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya organisasi ini kan kita dirikan bersama-sama dari awal sebenarnya. Lalu semua berangkat dari kesadaran sebenarnya Mbak Indira bahwa pragmatik itu kan sebenarnya adalah cabang ilmu terbaru dalam linguistik. Kami semua sadar bahwa sebagai ilmu terbaru dalam linguistik, cabang ilmu ini harus bersama-sama kita kembangkan, harus bersama-sama kita hidupi, harus bersama-sama kita buat besar gitu. Iya. Maka kalau tadi Prof. Ju sudah mengatakan anggotanya banyak, ada 300 berapa, itu bervariasi. Ada yang guru besar, ada yang doktor, ada yang dosen biasa, ada yang peneliti, ada yang pemerhati, ada juga yang masih mahasiswa. Jadi kita semua memiliki kesadaran bersama bahwa cabang ilmu terbaru dalam linguistik ini harus dikembangkan secara bersama-sama. Nanti ke depan forum ini ya, forum pragmatik ini akan menjadi besar. Ya, dalam dunia internasional telah ada organisasi pragmatik yang sangat besar yang namanya IPRA, ya, International Pragmatic Association. Nah, di dalam negeri kita ada organisasi pragmatik juga yang namanya INAPRA, yaitu Indonesian Pragmatic Association. Jadi memang nanti tanggal 4 dan 5 Desember itu kan klausulnya Kongres INAPRA 2024 dan juga Konferensi Internasional INAPRA yang pertama. Legal standing kita, kepengurusan kita kukuhkan. Ya, nanti yang mengukuhkan insya Allah adalah Presiden INAPRA, Presiden IPRA ya, dari Belgium, namanya Profesor Jeff Versuren. Ya, insya Allah itu ya. Jadi setengah hari kongres, kemudian setengah hari lagi ini ada 5 profesor yang akan tampil. Ya, 2 online, 1 dari Belgium, 1 dari Australia. Profesor Michael Hoff dari Australia. Kemudian kami bertiga dari domestik itu Prof. Kunjana, terus kami sendiri, kemudian satu lagi Prof. Putu Wijana dari Universitas Gajah Mada. Nah, itu hari pertama. Tapi hari kedua kemudian kami juga ingin memotivasi, mengelaborasi pemikiran dari anggota pragmatik yang lainnya atau pemerhati pragmatik atau praktisi pragmatik dan sebagainya untuk sharing temuan penelitian dalam parallel discussion. Untuk hari kedua khusus untuk parallel papers. Ya, gitu. Ini dari kita untuk bersama-sama membesarkan ya INAPRA, ya, Indonesian Pragmatic Association, dan bersama-sama kita menggali kasus-kasus lokal terkait dengan pragmatik sekali ya, supaya betul-betul bisa terelaborasi, terangkat dan terelaborasi, dan akhirnya bisa kita komunikasikan kepada pihak global. Jadi harapan dan pesan kami adalah literasi pragmatik ini nanti bisa gaungnya bisa nyampe di pemerintah sehingga pragmatik itu diterapkan ya literasinya dalam pendidikan.
Ya, bagaimana di pendidikan itu nanti ada diajarkan bahasa akrab, diajarkan bahasa santun, diajarkan hal-hal yang sifatnya kontekstual ya, berbagai macam konteks termasuk kepada siapa kita berbicara, itu siswa maupun sampai dengan mahasiswa wajib tahu. Ya. Sehingga literasi pragmatik yang kami bangun lewat INAPRA ini juga mendatangkan ahli dari luar negeri. Luar negeri tadi ya Prof ya? Iya, dari IPRA, ya, International Pragmatics Association, itu ada gaungnya. Dan literasi itu bisa ditangkap untuk tahun-tahun mendatang. Dan kami bisa berkontribusi signifikan pada negara kita ini, Republik Indonesia.